Halo guys, bertemu lagi dengan Mindo. Hari ini Mindo akan memberitahu kalian, mau bagi tahu kalian. Misalnya, Mindo ada dengar nih di YouTube tentang game yang baru-baru ini dirilis ya. Bukan dirilis ya, melainkan diupdate ya. Nah, di video kali ini Mindo game apa bang? Kalau kalian tanya, bentar. Ini kacau banget dah. Recycle sampah ya guys. Kayak apaan tuh bang? Ya, game yang sudah lama sih menurut Medo. Hampir 1 tahun ya dia nggak update gamenya. Gara-gara kepikiran mau update atau tidak. Ya kalau Medo jadi dia langsung Medo update terus ya. Ya. Oke ya. Game kalau kalian tanya, bang, nama gamenya apa bang? Rainbow Friends chapter kedua. Nah, di video kali ini Medo akan membahas lengkap alur cerita dan juga teori versi Mido sendiri ya, dari channel Mido Gaming sendiri ya. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke. Di awal game. Oke, sebelum video ini mulai jangan lupa like dan subscribe ya. So aku Mido, so let's go, kita membahas ya. Oke. Di awal game chapter pertama ini, kita akan masuk chapter pertama dulu ya, biar jadi benar ceritanya, bukan jadi kebalik ya. Kita mau cerita itu benar ya. Cerita itu jadi benar ya. Nah, di chapter pertama ini kita akan menemukan. Nah, di chapter pertama ini menurut Medo ada 5 maskot. Tapi di sini di awal game Medo akan membahas nanti sambungan cerita Rainbow Friends chapter kedua. Nah, di chapter pertama ini kita mau berangkat pergi ke Outworld. Kalau Medo juga gak tahu kita ingin buat apa di situ, tapi yang jelas kita mau pergi ke situ. Namun ada tangan aneh yang memutar saya itu dan akhirnya bus kita pun salah jalan. Nah, setelah salah jalan, langsung deh kita pingsan dan bus kita terbakar dan bus kita terbalik. Nah, di awal game kita akan menemukan hitam-hitam itu tangannya. Tidak akan tunjukkan nama, tidak akan bagi tahu namanya. Tapi nanti di akhir chapter pertama. Nah, di chapter pertama ini kita disuruh si orang misterius itu mau minta tolong pada kita untuk mencarikan kotak mainan. Nah, namun di sini kita akan menyadari kotak yang kita buat ini kenapa kita bawa. Nah, itu karena mungkin siapa tahu ada masalah yang itu. Jadi kita kalau ada kotak di tempat situ, kita bisa menyuruh di situ biar nggak ketahuan. Mungkin kayak gitu ya. Soalnya ini teori versi Medo ya. Nah, langsung deh. Di sini kita harus mengumpulkan 24 kotak blok mainan. Nah, cara mengumpulnya cara mengumpulnya kalian pasti kira easy. Jangan senang dulu kata kalian. Soalnya kata kalian pasti gagal. Nah, di sini di chapter pertama ini memang ada petunjuknya. Blue sepertinya maskot yang yang memang bebas. Dan dia memang keliling di situ. Oke. Langsung
itu ya. Nah, di chapter pertama ini kita akan selesaikan misi dan itu. Setelah selesai, si orang aneh itu langsung minta tolong lagi untuk mencari makanan. Nah, namun sayang di malam kedua ya ada si tangan berwarna hijau seperti melon di ceminyok kayak gitulah. Ya, kalian pasti tahu lah, kalian pasti lihat ya. Kalian dari Malaysia mesti tahu lah dengan itu ya. Dia, nah di chapter kedua ini salah. Sorry. Oke. Di malam kedua ini langsung keluar green. Maksud Medo adalah monster balon itu adalah green. Nah, di malam kedua ini kita akan diganggu sama green dan juga blue. Nah, sini kita harus mengumpulkan makanan. Nah, kalian harus kumpulkan midong juga guys, ingat ya. Midong memang nggak ada lagi ya chapter pertamanya ya. Oke, tapi ya sudah. Tapi tujuan kamu adalah mencari makanan itu. Nah, setelah selesai, akhirnya ada tangan berwarna oranye. Ya, itu adalah cicak si oranye. Ya, cicak berapi. Wow. Nah, tanpa kita nggak sadar, di malam ketiga ini kita akan bertemu dua monster lagi. Kalau kalian nggak sadar ya. Yang pertama ada monster oranye. Yang kedua ada purple yang sembunyi di dalam van. Berhati-hatilah dengan 4 monster ini. Ya, 4 monster ini akan mengganggu kalian untuk kalian membantu Red. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mencari lampu. Nah, Meda juga lupa lampunya berapa. Tapi ya sudah. Bila kalian sudah kumpulkan sudah cukup lampunya, pastikan bentar guys, Meda mau duduk dulu ya. Yeah. Nah, setelah itu kita akan letak lampukannya untuk menyalakan lampu itu. Tapi sayangnya lampu itu malah menyedot semua listrik yang ada. Jadi tempat itu jadi mati gara-gara lampu itu. Nah, disebabkan itu kita harus mencari baterai yang akan membantu kita untuk menyerahkan balik tempat itu. Nah, setelah itu kita akan cari dengan dalam kegelapan. Nah, Medo sarankan yang main game itu pastikan kalian kalau berhati-hati ya dan sering pakai senter di situ. Oh ya, itu adalah malam keempat. Nggak ada tambahan monster lagi. Nah, di malam keempat inilah. Nah, setelah itu malam keempat kita harus mengumpulkan baterai. Setelah sudah kita mengumpulkan baterai, langsung kita akan kabur daripada tempat itu. Nah, setelah itu baru ada api semula. Tapi akhirnya kita akan mengetahui namanya. Ya, di ujung sini udah akan nanti mau habis dari nama chapter pertamanya ya. Bentar ya. Nah, di malam terakhir yaitu malam kelima, kita akan apa bang? Ya, kita nggak akan berhadapan dengan 4. Kita nggak berhadapan sama 4 monster lagi ya. Ya, soalnya 4 monster tadi itu udah hilang.
udah ngilang. Bukan ngilang semua, tapi cuma ada satu monster yang tokoh utama, yaitu adalah Blue. Yang gimana kita jangan sampai terkena balon. Kalau tidak nanti meledak, bisa kena kalian. Ya. Nah, setelah itu kita akan menghindar daripada balon. Jangan sampai meledak ya balonnya ya. Dan yang itu cukup sayang. Setelah kita sampai di pintu ujungnya, ada satu balon yang meledak, soalnya kena garpu. Jadi dia langsung meledak. Setelah itu Blue akan terbangun dan akan mengejar player. Nah, Blue akan mengejar kita. Nah, setelah itu kita akan kabur lewat ventilasi. Dan ada blok yang kayak gitu yang akan menghalang jalan kita. Sepertinya ini ulah orang aneh tadi ya. Nah, setelah itu kita akan tolak-tolak aja blok itu biar jatuh. Dan bila kayunya udah jatuh ke bawah, saja kalian naik. Setelah itu kalian akan melewati ventilasi yang ada kayunya, ya berlubang. Nah, setelah itu bila kalian berhasil keluar daripada tempat aneh ini, maka kalian selamat. Monster itu sudah Blue ini sudah nggak bisa kejar. Nah, walaupun chapter pertama tamat, tapi Meda ketunjukkan endingnya. Endingnya adalah Red melihat blok-blok itu udah jatuh dan juga kayunya udah jatuh, dan dia adalah bernama Red, yang adalah menyukai kita untuk batu saja. Nah, Minda juga nggak tahu alasannya kenapa, tapi buat selengkapnya kalian bisa nonton di video channel El Prana. Ya, pasti kalian tahu lah dengan channel itu. Tapi tidak sampai di situ saja. Sini dan kita akan lihat kan Red. Nah, setelah kita menemukan Red, kita akhirnya setelah itu kita akan tahu nama monsternya. Pastinya Red. Ya. Nah, kita akan masuk ke chapter kedua. Di chapter kedua, awal game chapter keduanya, ya, kita duduk di tempat pagar yang hasil kita tamatkan di chapter pertama. Namun kita harus lanjut untuk apa bang? Untuk oke. Untuk perjalanan. Nah, setelah itu kita akan memanjat pagar itu, lalu keluar daripada situ dan pergi daripada tempat dilarang itu. Nah, setelah itu kita akan sampai di tempat, kita akan sampai di Outworld yang bertema Rainbow Friends juga. Oke. Setelah itu kita akan menemukan pencipta Rainbow Friends yang kita sebut aja adalah kakek tua. Nah, di chapter kedua ini kita akan menemukan kakek tua yang akan bekerja sama untuk membebaskan anak-anak ini. Ya, maksudnya itu adalah anak-anak sekolah ini. Nah, setelah itu kakek ini malah gila. Tapi sebenarnya nggak gila juga. Tapi menurut Medo cukup gila ya. Oke.
Di sektor kedua, di awal game kita akan melihat Red yang sudah jadi jahat. Di sektor pertama, dia minta tolong pada kita. Malahan jasanya bukannya dibuat baik, malah mau membunuh kita dengan menyuruh Blue dan Green untuk keluar. Nah, dengan Blue dan Green ini akhirnya kerjasama untuk itu ya. Setelah itu kita harus mengumpulkan lampu SOS. Kakek itu yang suruh, bukan Bang Medo ya. Kalau Bang Medo yang gak suruh terus ya, yang kita kabur. Kalau Bang Medo yang kabur terus ya. Nah, di sini kita akhirnya masuk ke dalam dan kita temukan Green dan Blue. Nah, kita berhati-hati seperti sektor pertama. Nah, di sini kita harus mengumpulkan lampu SOS. Nah, setelah itu lampu SOS ini akan menyala. Nah, setelah lampu SOS-nya menyala, nah, karena cahayanya udah muncul di langit, jadi akhirnya maskot dari Oddworld ya, itu si kuning dan juga satu lagi yang Medo belum bisa sebut lagi ya, maskot baru itu bernama Yellow ya, warna kuning. Nah, setelah itu kita akan hati-hati ya dengan Yellow ini. Soalnya Yellow ini cukup bikin Medo kesal ya. Walaupun sebelum kita di jump scare, kita dibawa ronde-ronde dulu pakai sayapnya ya, mantap. Tapi itu sepertinya animatroniknya baru. Nah, tapi di malam ini kita harus mengumpulkan gas ya untuk menghancurkan pintu keluarnya supaya kita bisa kabur. Tapi setelah kita mengumpulkan gas ya sia-sia. Bukan apa-apa yang keluar, tapi malah Lukis yang keluar. Ya, Lukis yang keluar. Akhirnya kita harus mengambil lukis itu untuk meletaknya di tempat pagar itu. Dan di sini kita kesulitan. Kita kumpulnya dengan satu-satu. Dan sekali nampak Blue ataupun Green atau purple, langsung kita pakai kotak kan. Dan yang jelas dan kepala itu malah lepas. Wow. Dan di sini ada lorongnya ada purple di malam keduanya. Nah, setelah itu kita bila sudah mengumpulkan penuh kembali bola lukis ya, kita akan kakek itu bisa turun. Nah, setelah kakek itu bisa turun, akhirnya kakek itu punya jalan lagi. Tapi di sini kalian nggak akan menyadari warna oranye nggak ada. Pink, ya, warna oranye nggak ada.
Tapi di sini warna oranye nggak ada, bukan untuk sesungguhnya, tapi dia memang nggak ada ya. Soalnya dia duduk di tempat asalnya, yaitu roller coaster orange. Nah di sini kakek ini harus dia menyuruh kita untuk mencari gula supaya bisa membuat kue. Lukis raksasa ini suka kue ya, ternyata ya. Nah, jika kalian sudah buat kue, kalian langsung deh lukis raksasa itu akan turun dan makan kuenya. Setelah itu ada kesempatan player untuk kita kabur. Akhirnya kita masuk di sana. Nah, setelah kita masuk, tapi di perjalanan itu Mido lupa sebut ya, ada satu warna ya, yaitu adalah cyan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam roller coaster orange ini, nah kakek ini operasi untuk menunjukkan kita sebagai anak-anak sekolah ini untuk keluar, tapi malahan kita akan diganggu oleh monster yang kita harus menghindar seperti nggak kayak gitu ya, tapi kita harus menghindar di sini dan di sini kayak gitulah. Tapi guys, di sini kita akan menemukan orange yang bikin Mido merinding ya, soalnya ada hampir sampai. Nah, setelah itu kita akan menghindar lagi. Nah, di awal Ray gak ada apa-apa kan. Nah, tiba-tiba di Ray kedua ada orange, dan Ray ketiga ada si cyan. Akhirnya kita hampir dimakan, tapi kita selamat. Kita pun turun. Setelah itu kita akan melalui blue, tapi green di sini nggak ada ya. Purple juga nggak ada. Green dan purple nggak ada di roller coaster ini. Dan cyan juga mengejar kita. Dia kejar kita sehingga penat. Nah, setelah itu kita akan terjatuh. Malahan kakek ini buat jalan kita keluar, tapi lewat tempat ini seperti hampir cedera. Tapi untungnya kita selamat. Dan setelah itu kita akan kabur daripada Outward. Mido nggak biasa sebut ya namanya ya, Outward itu. Tapi kalau udah benar maaf ya kalau Mido sebut kasar ya tadi ya. Tapi apa bang? Tapi di sini kita akhirnya dikejar sama cyan. Ya, di chapter pertama kita udah dikejar sama blue dan malah dikejar sama cyan. Setelah itu di akhir cerita chapter kedua ini, Mido akhirnya menangkap sesuatu, yaitu si Red yang suruh Blue bangun. Ya, kalau nggak, Red itu lumayan gila ya menurut Mido ya. Kenapa nggak diledakkan pakai belona dia? Ya kayak gitu kan. Tapi memang Red gerak dulu, tapi Blue nggak bangun. Mungkin dia kecapean udah kejar kita dari kemarin dan juga hari ini. Oke ya guys, selepas itu kalian akhirnya bisa
menikmati darah segar. Tapi tidak semudah itu. Karena Red ini seperti niatnya adalah membunuh anak-anak. Ya, bagi Medok kayak gitu. Lumayan gak berguna ya. Minta tolong dengan anak-anak malah mau membunuh kita. Dan mengacaukan semuanya. Nah, setelah keadaan makin mengacau, kita akhirnya bisa kabur. Chapter kedua selesai. Nah, menurut teori Mido adalah kita ini di awal game kita memang dibutuhkan cedera dan si Red ini memang anak-anak dengan suruh anak-anak itu membantu dia. Nah, di chapter kedua ini setelah itu Red jadi ingin membunuh kita. Ya, Red jadi ingin membunuh kita. Jahat ya Red ya. Malah minta tolong Medo lagi nih. Kalau Medo nggak usah bantu aja ya. Kalau orang kayak gitu, kalau Medo udah tahu keduluan, Medo pasti nggak akan bantu ya. Siap. Ya, kita udah tolong, tapi malah jadi kayak gitu. Wow. Logik nggak? Coba pikir lebih panjang deh. Oke ya. Nah, menurut Medo, mereka ini kabur lewat pintu depan di permainan yang Medo nggak tahu tempat apa. Nah, setelah itu dia lewat pintu depan dan dia pergi ke pintu depan outward dan masuk dan menjaga di pintu depan. Nah, setelah kakek itu tahu, langsung dia bergegas untuk bergunting untuk menghancurkan pagarnya. Dan kakek itu sebenarnya nggak ikut kita. Setelah itu akhirnya jadi kayak gitu. Oh ya nih, kalau kalian tanya, Bang, kenapa jadi kayak gitu ya Bang? Soalnya kita bukan kenapa sih, tapi niat Red memang untuk membunuh kita. Tapi hasilnya gagal. Chapter pertama udah gagal membunuh kita dan chapter kedua gagal juga. Dan kalau kalian tanya, Bang, kenapa kakek itu suruh kita mengumpulkan lampu SOS? Soalnya itu adalah lampu kejemasan yang kalau lampu kejemasan yang nanti akan membantu kita. Jadi kakek itu adalah memusnahkan monster yang dia ciptakan. Setelah Red akhirnya, setelah itu setelah lampunya udah menyala, kakek adalah untuk mengeluarkan kita daripada tempat itu segera. Soalnya bahaya kalau kita di dalam situ lama-lama. Oleh dikejar sama maskot yang sudah mengamuk. Dan setelah itu kakek ini yang membantu kita bekerja sama bersama dia, dan dia juga mengeluarkan kita daripada tempat outward. Walaupun jalan keluarnya gagal awal, tapi akhirnya pintu keluar bisa terbuka. Nah, itulah dia teori versi Mindo sendiri dan juga alur cerita
game Roblox berjudul Rainbow Friends chapter pertama dan juga chapter kedua. Apakah nanti ada chapter 3? Kalau ada bisa kalian komen. Soalnya ujung-ujung ini Mido lagi malas main Roblox. Dan Mido juga lagi boring untuk memain Roblox. Mido ujung-ujung ini lagi sibuk bermain Super Mario Run. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu ya video Mido. Aku Mido, see you next time, goodbye.